Halo, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, karena waktu 15 menit, saya tidak perlu basa-basi, saya langsung to the point. Kemarin saya rencananya menyiapkan cuma 1 slide saja. Tapi ini ternyata ada 8 slide. Karena saya pikir siapa tahu ada yang memerlukannya, jadi kalau saya cuma ngomong lisan, nanti saya tidak bisa share apa yang saya sampaikan. Saya akan bercerita sederhana saja, tidak terlalu ilmiah. Pengalaman-pengalaman beberapa daerah di luar negeri, nanti habis itu saya akan masuk ke situasi di dalam negeri. Pada tahun 2005 itu ada Hurricane Katrina di New Orleans, pantai timur Amerika. Masyarakat di sana sebelum terjadi badai itu well prepared, ya, sistem mereka bagus, kuat. Tetapi ketika terjadi super bencana itu, masyarakatnya kacau balau, disorganized, tidak jelas siapa membantu siapa, bahkan katanya banyak polisi yang pergi dan tidak melapor ke tugasnya. Kemudian yang kedua, pengalaman Jepang, gempa dan tsunami tahun 2011 di daerah Tohoku, yaitu bagian utara dari Tokyo. Kemudian di sana ada kota namanya Kurihara. Sistemnya juga well prepared, bagus, kuat, solid. Tapi berbeda dari New Orleans, ketahanan sosial yang luar biasa karena ada sense of community yang sangat kuat. Jadi perasaan kebersamaan sebagai sebuah komunitas sangat kuat. Dan di Kurihara dikatakan bahwa peran dari pengurus RT, rukun tetangganya sangat bagus. Jadi ada organisasi otonom yang disebut Jichikai. Itu semacam dewan pengurus RT. Sekarang ini juga bencana, pandemi, ya. Kalau bahasa Inggris disebut pandemik. New Zealand pada level negara sedang menghadapi COVID sekarang ini. Mungkin kita semua tahu bahwa New Zealand adalah salah satu negara yang sangat sedikit kasusnya. Saya lihat pada hari ini sampai siang ini cuma 1.631 kasus dengan 9 kasus baru. Negara itu juga menjalankan lockdown yang ketat seperti negara-negara lain melaksanakannya. Tapi masyarakat yang membedakan dari negara lain adalah bahwa karakter masyarakatnya sangat egaliter, inklusif, dan progresif. Nah, itu kelihatan inklusifnya itu dari reaksi Perdana Menteri yang ada di gambar, bisa dilihat di gambar itu, reaksi Perdana Menteri terhadap penembakan di Christchurch tahun lalu. Kemudian pemerintah mendapat dukungan 90% rakyat terhadap pemerintah, ya, dukungannya sangat tinggi. Lalu di negara itu yang menarik sekali adalah absennya post-truth politics. Post-truth politics itu adalah politik yang mementingkan bukan kebenaran, bukan fakta, tetapi argumen-argumen atau narasi-narasi yang bisa menunjang kepentingan kelompok tertentu. Jadi orang tidak peduli apakah itu benar atau tidak, yang penting tujuannya tercapai. Nah, post-truth politics itu tidak berkembang di New Zealand, dan apabila ada gejala-gejala yang agak aneh-aneh, maka rakyat yang akan melawan mereka, bukan pemerintah yang harus melawannya sendiri. Kemudian berkaitan dengan
kasus COVID itu setiap hari pemerintah memberi briefing yang berisi kebenaran dan pengalaman yang dirasakan oleh rakyat, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat atau rakyat New Zealand itu mencapai kesamaan makna dan pemahaman terhadap isu yang sedang dihadapi bersama. Jadi ini saya kutip dari saya lupa taruh referensinya. Di sana no political maneuvering, ya tidak ada manuver politik, no dodging, tidak ada penghindaran, no deflection, tidak ada penyimpangan, tidak ada menyalahkan orang lain, ya, dan seterusnya. Atau memuji diri sendiri, ya menganggap dirinya sendiri atau kelompok sendiri yang paling benar. Ini pengalaman dari New Zealand pada tingkat negara. Kalau tadi kita lihat New Orleans dan Tohoku itu levelnya level kota dan daerah. Sekarang sedikit tentang apa itu ketahanan sosial, ya, karena topiknya ketahanan sosial. Ada macam-macam definisi. Yang pertama mengatakan bahwa kalau kita kuat secara sosial itu berarti kita punya kemampuan tumbuh dan berbuah dalam keadaan normal, ya, atau tumbuh dan generatif dalam keadaan normal, dalam keadaan stabil. Tapi ada juga yang mengatakan, dan ini yang konteks seminar kita, adalah bertahan dan berbuah dalam kegersangan. Maka dari berbagai definisi, saya mencatat seperti ini. Ya, ketahanan sosial ada kemampuan suatu entitas sosial. Yang saya maksud dengan entitas sosial itu, ya levelnya macam-macam, ya. Bisa level keluarga, tadi sudah dibahas. Bisa level komunitas, komunitas desa. Bisa kota, daerah, negara, global, dan seterusnya. Jadi itu suatu kemampuan entitas sosial untuk menjadi lebih generatif dalam situasi normal. Yang kedua, kemampuan untuk beradaptasi, bertumbuh, dan bertransformasi dalam tekanan eksternal. Nah, yang kedua ini adalah yang kita hadapi sekarang ini. Tiga kemampuan tidak akan saya jelaskan karena waktunya terbatas. Nah, kalau saya melihat ketahanan sosial kita itu berada dalam sebuah kontinum. Kalau kontinum itu dari 1 sampai 10, di mana 1 paling rendah dan 10 paling tinggi, maka pertanyaan kita nanti ketahanan kita pada level manapun itu pada level berapa. Nanti saya akan menyampaikan pendapat saya. Mohon ditunggu untuk slide-nya, agak lambat berpindahnya. Oke, sekarang saya mau berbicara tentang Indonesia. Yang saya anggap agak sulit juga saya berbicara, karena saya tidak tahu saya harus berbicara pada skop mikro, meso, atau makro. Jadi kalau yang saya sampaikan ini kurang memuaskan, tolong dikritik nanti. Menurut saya, Indonesia itu postur politiknya sangat kuat dengan narasi-narasi separatif yang berkembang saat ini, ya. Itu menurut saya agak mengerikan, ya. Mengerikannya bagaimana? Mengerikannya itu karena narasi-narasi itu yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok tertentu itu makin kuat, dan sepertinya dibiarkan oleh negara. Dalam konteks seperti itu, solidaritas sosialnya lebih bersifat primordial. Saya tidak mengatakan semuanya, tetapi primordialitas itu sangat kental di Indonesia. Nah, salah satu ciri dari karakter primordial itu adalah solidaritasnya mekanik. Nah, solidaritas mekanik itu biasanya orang tidak pikir. Benar atau salah, yang penting kelompoknya dibela.
Eh, itu ya, jadi itu ada kaitannya dengan post-truth politics. Post-truth politik ini juga melahirkan berita-berita hoax, berita-berita bohong yang kita tidak tahu apakah itu, ya seringkali tidak tahu apakah itu benar atau bohong. Kemudian yang saya lihat banyak upaya ketika COVID itu mulai merebak, banyak usaha-usaha perorangan. Jadi saya sebut di sini solo effort ya. Jadi upaya-upaya perorangan untuk membantu ya orang yang punya duit, membantu secara karitatif orang-orang yang kesusahan secara ekonomi. Kemudian yang terakhir, ini menurut saya yang menjadi tanda tanya bagi saya ya, karena mentalitas ketergantungan pada pemerintah ini cukup tinggi. Jadi Pak Bernalus mengatakan perlu stimulus-stimulus dari pemerintah. Saya setuju. Cuma saya agak khawatir bahwa ketergantungan pada pemerintah ini membuat masyarakat tidak cukup adaptif terhadap situasi pandemi COVID-19. Jadi menurut saya sense of community dan upaya kolektif belum begitu menggembirakan di Indonesia. Kalau ada kasus-kasus ada tindakan-tindakan atau program-program yang lebih kolektif, mungkin kita bisa share pengalaman-pengalamannya. Tetapi dari yang saya baca, saya agak sulit menemukan yang seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke sini, menurut saya ya antara 5 sampai 6 saja secara nasional. Itu sudah bagus sekali kalau level dari kontinum di Indonesia. Saya kira itu, jadi ke depannya menurut saya sebagai konsekuensinya perlu lebih upaya-upaya yang sifatnya lebih kolektif, membangun kesadaran bersama, ya, membentuk seperti sini kan ada 3 kunci nih sebenarnya yang belum saya terangkan tadi. Kunci ketahanan sosial itu yang pertama adalah modal sosial. Modal sosial itu, kenapa modal sosial yang penting? Karena ketahanan sosial itu terkait dengan aset ya, aset ekonomi, aset fisik, aset SDM, SDA dan sebagainya. Tetapi akses ke aset itu diperoleh melalui relasi sosial. Sehingga modal sosial itu menjadi penting. Lalu ada institusi yang mengatur, ya, ada aturan dan norma, kemudian ada kekuasaan yang membangun struktur atau membangun persepsi pemahaman tentang risiko dan bahaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi relasi kekuasaan bermain di situ dalam membangun ketahanan sosial. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Silakan, Pak Juni.